Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Pratama, NPM 2451010216. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi distribusi binomial. Saya di sini memiliki contoh soal. Soalnya itu PT MJF mengirim buah semangka ke Heromart dengan jaminan kualitas yang baik. Maka 90% semangka ini dikirim oleh seleksi oleh Heromart. PT MJF setiap hari mengirim 15 buah semangka dengan berat 5-6 kilo. Tentukan berapa probabilitas 10 buah semangka diterima. Jadi pertama-tama ini kita harus mencari tahu dulu N-nya berapa, R-nya berapa, P-nya berapa, Q-nya berapa. Jadi N itu adalah jumlah percobaan. Jadi di sini kita lihat N-nya itu adalah 15, R itu banyak peristiwa. Jadi R-nya ini 10, P itu probabilitas sukses. Jadi probabilitas suksesnya ini ada 90% atau 0,9. Terus Q-nya ini probabilitas gagal. Q-nya itu 10% atau 0,1. Jadi kita buat seperti ini dulu. X-nya 15, N-nya 15, P-nya 0,9, Q-nya 0,1. Lalu kita mencari rumus binomial agar bisa mencari probabilitasnya. Kita ketik sama dengan binom dis. Kita ketik binom dis, buka kurung, ketik numbernya 15, terus trialsnya 15, probability-nya 0,9, terus pencet false, buka tutup kurung, false, tutup kurung, enter. Jadi hasilnya itu adalah 0,2059. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi hypergeometry. Jadi di soalnya ini berdasarkan informasi yang diperoleh dari KSEI dari semua perusahaan yang menjual sahamnya di BEI pada tahun 2012 yang membagikan dividen mencapai 218 perusahaan. Dari 218 perusahaan tersebut, 61 perusahaan berkinerja bagus dan membagikan dividen di atas Rp 100 per lembar. Sebagai tindakan pengawasan terhadap sahamnya, BEI akan meminta 15 perusahaan memberikan laporan keuangannya. Dari 15 perusahaan tersebut, berapakah probabilitas bahwa 5 perusahaan merupakan perusahaan yang akan membagikan dividen di atas Rp100 per lembarnya? Sebelum itu, kita harus mencari R-nya dulu, R, N, S, dan N. Jadi R-nya itu adalah 5, N-nya 15, S-nya 61, dan N-nya 218. Lalu kita ke rumus geometrik, yaitu seperti di bawah ini. Jadi kita ketik sama dengan hypergeomdis, buka kurung, R-nya 5, N-nya 15, S-nya 61, N-nya 218. Lalu ketik false, tutup kurung, tinggal kita enter. Jadi hasilnya itu adalah 0,19964. Jadi jika kita ingin membuatnya 4 angka belakang koma, jadi kita harus menguranginya. Jadi hasilnya ini. Jadi probabilitas 5 perusahaan yang akan membagikan dividen di atas Rp100 per lembar adalah 0,1996. Sekian, terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang distribusi Poisson. Di sini saya memiliki soal, yaitu jumlah emiten di BEI ada 150 perusahaan. Probabilitas perusahaan tersebut memberikan dividen pada tahun 2006 hanya 0,1. Apabila BEI meminta laporan dari emiten sebanyak 5 perusahaan, berapa probabilitas perusahaan tersebut adalah perusahaan yang membagikan dividen? Sebelum itu, kita harus mencari mu. Jadi, apa itu mu? Mu adalah nilai rata-rata mean. Sebelum mencari rumus, kita harus mencari mu. Sama dengan N titik P. Jadi, N adalah 150, P adalah 0,1. Jadi, mu sama dengan
150 dikali 0,1 sama dengan 15. Jadi mu adalah 15. Lalu kita buat kolom seperti di bawah ini. X-nya 5, mu-nya 15. Lalu kita rumus Poisson. Jadi kita ketik sama dengan Poisson titik dis, buka kurung 5,15, false, tutup kurung, enter. Jadi hasilnya adalah 0,002. Jadi probabilitas 5 perusahaan yang bagian dividen adalah 0,002. Sekian, terima kasih. Habis suara. Mana ini? Ya, sebutnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang distribusi normal. Di sini saya memiliki soalnya sebanyak 20 perusahaan termasuk dalam harga saham pilihan pada tahun 2013. Harga saham ke-20 perusahaan tersebut berkisaran antara Rp130 sampai Rp6.500 per lembar. Berapa probabilitas harga saham Rp5.500 per lembar? Berapa harga saham Rp3.314 per lembar? Harga saham antara Rp3.314 sampai Rp5.005 per lembar diketahui rata-ratanya Rp3.314 dan standar deviasinya 1.610. Sebelum itu kita harus menjadikan X1-nya sama dengan 5.005 dikurang 3.314 lalu dibagi 1.610 dan hasilnya yaitu 1,05. X2-nya sama dengan 3.314 dikurang 3.314 lalu dibagi 1.610 dan hasilnya yaitu 0. Lalu kita buat dulu kolomnya seperti ini agar tidak bingung. Ini jadi X-nya X1 sama dengan 5,0 5.005, X2-nya 3.314, mu-nya 3.314, sigma-nya 1.610. Di sini saya menjelaskan sigma itu apa. Sigma adalah simpangan baku yang mengukur seberapa lebar atau sempit kurva loncengnya, menunjukkan seberapa jauh nilai-nilai data menyimpang dari rata-rata atau mu. Lalu kita cari rumus distribusi normal yang pertama atau X1, yaitu ini contohnya. Jadi kita ketik sama dengan standardized, buka kurung, X1-nya 5.005, terus mu-nya 3.314, sigma-nya 1.610, tutup kurung. Jadi hasilnya 1,050311. Lalu kita buat dua angka belakang koma. Jadi hasilnya 1,05. Setelah itu kita ke rumus yang kedua atau X2, yaitu ini rumusnya. Sama dengan norm dis, buka kurung, 3.314, 1.610, dan ketik true. Hasilnya 0,5. Jadi X1 itu 1,05 dan X2 itu adalah 0,5.